Yudisium dan Wisuda, program Strata 1 dan Strata 2, periode genap 2022-2023 di Convention Hall Mahligai Agung, Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung, Rabu 24 Mei 2023, segera dimulai. Prosesi memasuki ruang upacara. Prosesi memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Himne Universitas Bandar Lampung. Menyanyikan lagu Himne Universitas Bandar Lampung. Universitas Bandar Lampung.
Mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah dahulu kita dan juga khususnya pendiri Universitas Bandar Lampung, marilah kita sejenak menundukkan kepala serasa berdoa. Semoga para pahlawan dan para pendiri Universitas Bandar Lampung bisa mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Doa. Pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Zainuddin Hasan SH.MH dipersilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memimpin doa pada pagi hari ini dengan tata cara agama Islam. Bagi yang beragama lain diharapkan untuk menyesuaikan dengan doa agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ya'mudu wa yukim mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan, keberkahan dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Universitas Bandar Lampung dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, seraya memanjatkan doa permohonan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami keluarga besar Universitas Bandar Lampung mengadakan acara wisuda pada tingkat sarjana dan magister
dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawan-wisudawati selama mengikuti pendidikan di UBL dalam semua jenjang dan strata menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri kami, keluarga kami dan lembaga kami, maupun bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa, dan negara. Dengan tambahan bekal ilmu yang kami terima, semoga kami semakin cerdas, tangguh dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian kami untuk membangun kualitas insan anak bangsa di bumi tercinta Indonesia, sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yakni insan yang bertakwa, mandiri, dan cendekia. Anugerahlah kami kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diterima di tempat tugas kami masing-masing, sehingga kami memiliki ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ya Allah yang maha bijaksana, Engkau maha kaya, maha alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu dari-Mu ya Allah, untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah yang maha perkasa, anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan rapat Senat terbuka. Pembukaan rapat Senat terbuka dibuka oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat Senat terbuka Universitas Bandar Lampung Rabu 24 Mei 2023 dengan acara Wisuda Sarjana Strata 1 dan Program Pasca Sarjana Strata 2 Universitas Bandar Lampung dengan resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Laporan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Laporan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik kepada Bapak Dr. Insinyur Heri Rianto MT dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Dr. Anda Hajah Sri Hayati Barusman. Yang terhormat Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Insinyur Ratna Hapsari MMMH beserta pengurus. Yang terhormat Rektor Universitas Bandar Lampung, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yusuf Suparno Barusman MBA. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Senat Universitas Bandar Lampung, yang terhormat Bapak Ibu saudara para undangan, dan yang kami banggakan para wisudawan, wisudawati beserta keluarga yang berbahagia. Dalam suasana pagi yang cerah
dan berbahagia ini sebagai umat beragama, marilah sejenak kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, yang karena ridhonya lah pada hari ini, Rabu, tanggal 24 Mei 2023, kita semua dapat hadir bersama-sama di kampus Universitas Bandar Lampung, tepatnya di gedung Mahligai Agung Convention Hall, Universitas Bandar Lampung, dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah selalu dalam lindungannya. Amin. Dalam rangka yudisium dan wisuda program sarjana S1 dan program pasca sarjana S2 Universitas Bandar Lampung periode genap tahun ajaran 2022-2023. Bapak, Ibu hadirin para wisudawan yang saya muliakan, pada yudisium dan upacara wisuda yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yudisium dan wisuda periode genap tahun akademi 2022-2023 ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor 11/SK/UBL/3 Romawi /2023 tentang yudisium bagi mahasiswa jenjang strata 1 S1 pada seluruh program studi di Universitas Bandar Lampung, dan Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor 12/UBL/3 Romawi /2023 tentang yudisium bagi mahasiswa jenjang strata 2 S2 pada program studi Magister Manajemen, Magister Hukum, Magister Teknik Sipil, dan Magister Ilmu Administrasi. Yang kedua, sesuai dengan ketetapan dalam SK Rektor Universitas Bandar Lampung sebagaimana telah disebutkan tadi, maka jumlah yang berhak yudisium dan wisuda pada hari ini adalah 1040 mahasiswa-mahasiswi. Jumlah ini merupakan jumlah terbanyak wisudawan per periode. UBL melaksanakan 2 periode dalam setahun selama berdirinya Universitas Bandar Lampung. Adapun rincian mahasiswa yang di yudisium dan wisuda hari ini adalah sebagai berikut. 1. Program sarjana S1 sejumlah 641 orang dengan rincian A. Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejumlah 197 orang terdiri dari program studi akuntansi 69 orang, program studi manajemen 128 orang. Kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik sarjana akuntansi S.Akun dan sarjana manajemen SM. B. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sejumlah 189 orang terdiri dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis 75 orang, program studi Ilmu Administrasi Publik 66 orang, program studi Ilmu Komunikasi 48 orang. Kepada bersangkutan diberikan hak memakai gelar akademik sarjana Administrasi Bisnis SAB, sarjana Administrasi Publik SAP, dan sarjana Ilmu Komunikasi SIK. C. Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum sejumlah 165 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik sarjana hukum atau SH. D. Fakultas Teknik sejumlah 45 orang terdiri dari program studi Teknik Sipil 31 orang, program studi Teknik Mesin 12 orang, dan program studi Arsitektur 2 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik sarjana teknik untuk Teknik Sipil dan Teknik Mesin, dan sarjana Arsitektur atau SARS. E. Fakultas Ilmu Komputer sejumlah 11 orang, program studi Sistem Informasi 8 orang, program studi Informatika 3 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik sarjana komputer atau Eskom. F. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Bahasa Inggris sejumlah 34 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik sarjana pendidikan SPD.
Yang kedua, program magister S2 sejumlah 399 orang dengan rincian A, program studi magister manajemen 112 orang, terdiri dari konsentrasi manajemen sumber daya manusia 78 orang, manajemen pemasaran 13 orang, manajemen akuntansi 4 orang, manajemen pendidikan 7 orang, manajemen sistem informasi 7 orang, dan manajemen kesehatan 3 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik Magister Manajemen atau MM. B. Program studi Magister Hukum 218 orang, terdiri dari konsentrasi hukum tata negara 82 orang, hukum pidana 116 orang, dan hukum bisnis 20 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik Magister Hukum atau MH. C. Program studi Magister Teknik Sipil 22 orang, terdiri dari konsentrasi transportasi 9 orang, teknik struktur 7 orang, dan infrastruktur wilayah dan kota 6 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik Magister Teknik atau MT. D. Program studi Magister Ilmu Administrasi 47 orang, dan semuanya adalah konsentrasi administrasi publik. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik Magister Ilmu Administrasi atau MSI. Bapak Ibu hadirin dan para wisudawan yang saya hormati, dalam acara yudisium dan wisuda hari ini juga dilakukan penetapan wisudawan dan wisudawati terbaik atau yang meraih indeks prestasi tertinggi kumulatif tingkat fakultas untuk program S1 dan program studi untuk tingkat magister. Berdasarkan SK Rektor nomor 51 /SK /UBL /5 Romawi /2023 dan nomor 52 /SK /UBL /5 Romawi /2023 tanggal 8 Mei 2023 telah ditetapkan lulusan dengan IPK tertinggi tingkat fakultas untuk sarjana S1 dan tingkat program studi untuk strata 2 Universitas Bandar Lampung. Adapun nama-nama lulusan yang meraih IPK tertinggi dengan masa studi normal pada wisuda periode genap tahun akademik 2022-2023 adalah sebagai berikut. Mohon yang namanya saya sebutkan untuk maju ke depan untuk mendapatkan penghargaan. Lampiran Surat Keputusan Rektor nomor 51 /SK UBL 5 Romawi 2023, daftar nama-nama mahasiswa lulusan IPK tertinggi tingkat program studi pada jenjang strata 1 pada yudisium dan wisuda hari ini. Nomor 1, NPM 190210066, nama Angelina Putri Limantara S. Akun. Lahir di Bandar Lampung 20 Agustus tahun 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi, indeks prestasinya 4,00 dengan pujian. Yang kedua, 192110088, nama Kelvin Ardi Irawan, sarjana hukum. Lahir di Merbau, Mataram, 29 Februari 2000, Fakultas Hukum, program studi hukum, indeks prestasi kumulatif 3,98 dengan pujian. Yang ketiga, NPM 193110105, Dava Arinanda Putra, sarjana teknik. Lahir di Bandar Lampung 10 Januari 2002, Fakultas Teknik, program studi teknik sipil, IPK 3,86 dengan pujian. 4. NPM 194110063, Gilbert Handaya, sarjana komputer. Lahir di Jakarta 24 Februari 2001, Fakultas Ilmu Komputer,
Program studi Sistem Informasi IPK 3,91 dengan pujian. 5. NPM 19711-049 Sepri Pratama, Sarjana Ilmu Komunikasi. Lahir di Lampung Tengah 29 September 1999 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi IPK 4,00 dengan pujian. 6. 19611-024 Widya Sabrina, Sarjana Pendidikan. Lahir di Bandar Lampung 19 November tahun 2000. Fakultas Ilmu Pendidikan, Pendidikan Bahasa Inggris, IPK 3,99, nyaris 4. Lampiran Surat Keputusan nomor 52 SK garis miring UBL 5 Romawi 2023 tentang nama-nama lulusan IPK tertinggi untuk program studi strata 2. 1. NPM 2011-72010 nama Tommy Satria, Sarjana Manajemen, Sarjana MM. Lahir di Gunung Pelabuhan 17 April 1999, Magister Manajemen, Magister Sumber Daya Manusia, IPK 3,96. Predikat dengan pujian. Kedua, NPM 211-247-094 nama Dwi Tony Arisandi, SAMH. Lahir di Tanjung Karang 6 Januari 1977, konsentrasi Hukum Tata Negara, IPK 4,00 dengan pujian. Nomor 3, 2013410515 Insinyur Banu Palaka, MMMT. Lahir Tanjung Karang 14 Oktober 1966, Magister Teknik Infrastruktur Wilayah dan Kota, IPK 3,79 dengan pujian. 4. 211-421003 NPM nama Dike Wisnu Jatmiko, SE MSI. Lahir di Parepare 16 Maret 1990, Magister Ilmu Administrasi Publik, IPK 3,96 dengan pujian. Kepada para lulusan dan wisadawan-wisadawati terbaik atau yang meraih indeks prestasi tertinggi tingkat fakultas untuk program S1 dan program studi untuk S2 akan diberikan penghargaan dari Universitas Bandar Lampung yang akan diberikan kemudian setelah ini. Bapak dan Ibu hadirin dan para wisadawan yang berbahagia, khususnya kepada para wisudawan, wisadawati, beserta seluruh keluarga yang berbahagia, saya mengucapkan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, senantiasa melimpahkan berkah dan rahmatnya bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya laporkan, kurang lebih mohon maaf, dan atas perhatiannya, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penghargaan kepada wisudawan dengan IPK tertinggi. Penyerahan plakat dan sertifikat untuk lulusan dengan IPK tertinggi Strata 1 dan Strata 2 akan diberikan oleh Rektor Universitas Bandar Lampung didampingi oleh Ketua Yayasan Administrasi Lampung dan Kepala LL Dikti Wilayah 2.
dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada Bapak, Ibu, dan wisudawan dipersilakan kembali ke tempat. Sambutan Rektor Universitas Bandar Lampung. Sambutan Rektor Universitas Bandar Lampung kepada Profesor Dr. Insinyur M. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemas, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tapi pun yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Palembang, Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung sebagai Badan Hukum Pengelola Universitas Bandar Lampung, Ibunda Dr. Anda Hajah Sri Hayati Barusman. Yang terhormat Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Insinyur Ratna Hapsari, MT, dan jajarannya, para anggota Senat, para guru besar, para pejabat di lingkungan Bandar Lampung, orang tua wisudawan dan wisudawati, serta para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu, kesempatan untuk bisa hadir pada acara yang sangat bersejarah ini, yaitu yudisium dan wisuda program sarjana serata 1 dan Pasca Sarjana serata 2 Universitas Bandar Lampung periode genap 2022-2023 tanggal 24 Mei 2023 ini. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, perkenankan saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati yang insya Allah sebentar lagi akan dilantik sebagai sarjana dan magister dari Universitas Bandar Lampung. Yang kedua, saya mengucapkan juga selamat kepada para orang tua, keluarga yang sudah berhasil mendidik dan membina serta mendampingi anggota keluarganya, baik anak maupun istri, suami, adik, kakak, yang diwisuda pada hari ini berhasil meraih pendidikan tertingginya di Universitas Bandar Lampung sebagai sarjana maupun sebagai magister. Semoga apa yang para wisudawan dan wisudawati raih pada hari ini bisa mendapatkan berkah dari Allah SWT. Selanjutnya, perkenankan juga saya berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati bahwa capaian saudara-saudara sekalian adalah bukan titik akhir
dari perjalanan hidup kalian. Tapi jadikanlah ini justru titik awal, starting point untuk kalian bisa berkiprah lebih besar lagi, lebih luas lagi di masyarakat. Kemarin pada saat pembekalan lulusan, saya juga sempat berpesan bahwa kalian harus bersyukur, yang mana kalian semua adalah bagian kecil dari populasi dunia, bagian kecil dari populasi Indonesia, bagian kecil dari pemuda Indonesia yang masuk kaum terdidik. Lulusan sarjana, lulusan magister itu masuk dalam kategori kalangan terdidik atau bahasa kerennya kalangan intelektual. Ya, ini sejarah panjang bahwa kalian adalah masuk kaum elit intelektual. Oleh karena itu, bukan hanya dibatasi hanya cita-cita yang rendah. Habis ini mau kerja, habis ini bingung mau apa, enggak. Kalian bisa mengubah dunia. Bahwa sejarah ribuan tahun keberadaan universitas itu adalah mengubah peradaban dunia sampai saat ini. Oleh karena itu, buka semua cakrawala pikirannya, bukar semua pagar-pagar membatasi kemampuan saudara sekalian, bahwa kalian bisa banyak berbuat untuk masyarakat. Bahwa yang namanya kalangan terdidik itu harus dicamkan, bukan hanya pragmatis untuk diri sendiri saja, tapi harusnya kalian bisa berkontribusi bagi masyarakat dan bagi dunia. Oleh karena itu saya berpesan, setelah kalian dilantik ini, baik itu sarjana maupun magister, lakukanlah sesuatu. Ya, yang mau kerja cari pekerjaan, yang belum dapat pekerjaan lakukan juga sesuatu. Banyak sekali bisa dilakukan. Bisa juga sekolah lagi, bisa lagi juga mengambil sertifikasi kompetensi, bisa juga bergerak di social entrepreneurship, bisa juga menjadi pengusaha. Apapun bisa Anda lakukan dengan berbekal ilmu pengetahuan dan kecerdasan yang sudah Anda olah di Universitas Bandar Lampung ini. Selanjutnya saya juga berpesan bahwa alumni Universitas Bandar Lampung bukan bagian yang terlepas dari Universitas Bandar Lampung. Pada saat ini atau pada hari ini kami hanya melantik kalian semua sebagai sarjana maupun magister, bukan melepas. Kalian tetap bagian dari keluarga besar Universitas Bandar Lampung yang disebut dengan Civitas Academica. Oleh karena itu, karir saudara, bagaimana saudara berkembang di masyarakat, terus kita akan monitor dan terus akan kita support semaksimal mungkin untuk bisa berkiprah di masyarakat nantinya. Para wisudawan wisudawati yang saya banggakan, selanjutnya saya juga berpesan, keberhasilan saudara-saudara pada sampai hari ini adalah berkat karunia dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT. Oleh karena itu kalian harus bisa bersyukur. Caranya bersyukur yang pertama adalah berterima kasih kepada orang tua, khususnya ibunda. Oleh karena itu saya berpesan kepada para mahasiswa, para mahasiswi, wisudawan, wisudawati, tetap harus bersujud, ya, berterima kasih pada orang tua khususnya ibundanya untuk terus mendapatkan doa restunya bagi masa depan kalian semua. Yang kedua tentu anggota keluarga yang lain, kerabat yang mungkin sadar tidak sadar, diketahui tidak diketahui, mendoakan sampai saudara-saudara sekalian sukses pada hari ini. Yang ketiga tentu berterima kasih kepada para dosennya, guru-gurunya. Ya, dosen itu guru, dia pendidik. Ya, jangan dianggap sebagai orang biasa yang memberikan kuliah. Ya, dosen atau guru ini akan bangga sekali apabila mahasiswanya nanti bisa sukses di masyarakat dalam berbagai macam kiprahnya, baik karir di bidang pekerjaannya maupun di bidang-bidang yang lainnya.
Dan kami tetap mendoakan kalian akan sukses sampai dimanapun, sampai kapanpun. Oleh karena itu, tetap silaturahim, mohon doa restunya, komunikasi yang baik dengan para dosen, dengan para guru kamu semua sekalian sini, dan juga termasuk pada Universitas Bandar Lampung. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada para orang tua dan keluarga yang sudah mempercayakan pendidikan putra-putri dan anggota keluarganya di Universitas Bandar Lampung. Dan alhamdulillah kita sudah berhasil mendidik, memberikan pengetahuan, pembelajaran, ya baik moral maupun juga etika yang nantinya berguna bagi masa depan saudara-saudara sekalian. Dan sampai saat ini, inilah yang bisa kami lakukan. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa nantinya bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada stakeholder, khususnya Kepala LL Dikti, Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar, yang sudah luar biasa mendampingi kita, memberikan pembinaan Universitas Bandar Lampung, sehingga bisa pada saat ini kiprahnya sudah bisa dikenal, bahkan bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Juga pemerintah daerah, kami ucapkan terima kasih atas supportnya, kepercayaan untuk bisa bekerja sama dengan Universitas Bandar Lampung. Pada kesempatan ini perlu juga kami laporkan kepada Bapak Kepala LL Dikti, kepada para orang tua, para stakeholder yang lainnya, bahwa Universitas Bandar Lampung alhamdulillah sampai saat ini bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Lampung. Alhamdulillah, dan terima kasih pada Kepala LL Dikti yang sampai saat ini sudah 4 tahun berturut-turut Universitas Bandar Lampung dinobatkan sebagai universitas terbaik di wilayah 2. Capaian yang lain, alhamdulillah, dalam waktu yang belum terlalu lama, Universitas Bandar Lampung berhasil meraih akreditasi unggul untuk program studi teknik sipil. Dan ini adalah capaian akreditasi tertinggi ya di Sumatera, bahkan termasuk di kalangan perguruan tinggi negeri. Belum ada perguruan tinggi negeri khususnya program studi teknik sipil yang memperoleh akreditasi tertinggi unggul ini, dan UBL yang pertama kalinya. Yang kedua, kami juga dalam waktu yang belum terlalu lama, di awal tahun yang lalu, tahun ini, kami berhasil memperoleh akreditasi internasional untuk program studi manajemen S1 dan magister manajemen S2. Yang ini juga mungkin satu-satunya di Sumatera, ya, untuk bisa mendapatkan akreditasi internasional. Yang berarti bahwa pengakuan kualitas yang diperoleh atau yang didapatkan oleh Universitas Bandar Lampung ini bukan hanya diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri Nasional, tapi juga dari lembaga-lembaga internasional. Salah satunya adalah Higher Education Evaluation and Accreditation Council di Taiwan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, yang lain yang juga patut dibanggakan, Universitas Bandar Lampung untuk kedua kalinya mendapatkan kategori terbaik 1 untuk perpustakaan hukum di tingkat nasional. Ini juga prestasi yang membanggakan bagi kami sebagai pengelola Universitas Bandar Lampung. Tentu ini juga diikuti oleh berbagai macam prestasi-prestasi yang lain, baik oleh dosen maupun mahasiswa yang mungkin tidak bisa saya sampaikan satu persatu, sangat banyak Prof ya. Alhamdulillah UBL terdepan dalam hal inovasi, yang mana kemarin pun tahun kemarin kita mendapatkan matching fund yang terbanyak se-wilayah 2, dan ini adalah juga menjadi prestasi yang patut kita banggakan. Kontribusi ini tentu tidak terlepas dari dukungan semua pihak, khususnya para dosen, para mahasiswa, yang mana kami terus bahu-membahu meningkatkan kapasitas inovasi yang kita lakukan.
Di Universitas Bandar Lampung selain kita mengembangkan pembelajaran melalui program studi, kami pun mengembangkan kegiatan-kegiatan riset dan inovasi melalui 24 pusat studi yang ada di Universitas Bandar Lampung. Dan alhamdulillah pengakuan-pengakuan terkait dengan capaian-capaian inovasi yang kami dapatkan ini juga dinikmati atau dimanfaatkan oleh berbagai macam industri, termasuk diantaranya adalah Krakatau Steel, Pindad, juga Garuda Maintenance Facilities, dan perusahaan-perusahaan atau korporasi besar lainnya di Indonesia. Demikian juga dengan kerjasama internasional, mungkin juga sangat banyak sekali kita sudah mendapatkan kepercayaan bekerjasama internasional, baik di ASEAN maupun di luar ASEAN, termasuk di Eropa. Oleh karena itu, dalam bentuk juga khususnya terkait dengan peningkatan kualifikasi dosen, ya, pertukaran pelajar di Jepang, kemudian juga joint research, ya, joint publication, joint conference and seminars, dan kegiatan-kegiatan lain yang juga ini menunjukkan kiprah Universitas Bandar Lampung bisa mendapatkan rekognisi atau pengakuan internasional. Dan tentu ini juga tidak lepas dari dukungan para dosen dan para mahasiswa yang ada di Universitas Bandar Lampung. Ini membuktikan bahwa Universitas Bandar Lampung yang di usianya memasuki setengah abad lebih, ini tetap konsisten pada kualitas. Apapun kata dunia, tetap Universitas Bandar Lampung fokus pada kualitas. Yang terakhir, perlu saya sampaikan Pak Kepala LADIKTI bahwa alhamdulillah UBL kemarin dinobatkan sebagai masuk ranking 100 besar untuk perguruan tinggi Indonesia, ya, tepatnya ranking 91 oleh EduRank. EduRank adalah peringkat internasional, ya, yang melakukan pemeringkatan perguruan tinggi yang ada di seluruh dunia. Dan ini juga capaian yang patut kita banggakan. Demikian, lebih kurang terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung. Sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Dr. Anda Haja Sri Hayati Barusman, yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Ketua Yayasan Administrasi Lampung kepada Ibu Insinyur Ratna Hapsari Barusman MMMH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Yang terhormat Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi L2 Dikti Wilayah 2 Palembang, Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Bandar Lampung beserta Senat Universitas Bandar Lampung. Yang terhormat Bapak, Ibu, para dosen serta karyawan-karyawati Universitas Bandar Lampung. Yang terhormat para wisudawan wisudawati yang berbahagia serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya pada hari ini kita dapat hadir di sini dalam acara wisuda mahasiswa UBL lulusan program sarjana S1 dan program pascasarjana S2 Universitas Bandar Lampung periode genap tahun 2022-2023 dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu serta hadirin sekalian di Convention Hall Gedung Mahligai Agung UBL Kampus Dr. Anda Hajah Sri Hayati Barusman. Para hadirin sekalian kami hormati, tadi Bapak Rektor Universitas Bandar Lampung, Bapak Profesor Dr. Insinyur M. Yusuf Sulfarano Barusman MBA, dalam sambutannya telah menyampaikan secara garis besar tentang kemajuan dan kondisi aktivitas akademik non-akademik yang telah diraih oleh UBL. Salah satunya predikat yang telah diraih yaitu UBL sebagai
universitas terbaik se-Sumbaksel yang meliputi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung selama 4 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2019, 2020, 2021, dan tahun 2022. Semoga tahun ini dan tahun-tahun berikutnya UBL dapat terus mempertahankan predikat tersebut. Di kesempatan kali ini kami sampaikan pula bahwa Universitas Bandar Lampung memiliki 2 program studi, yaitu program studi manajemen strata 1 dan program studi magister manajemen strata 2 yang telah terakreditasi internasional. Akreditasi internasional merupakan penilaian dan kelayakan dari suatu program studi yang telah dievaluasi dan dikaji ulang oleh suatu lembaga akreditasi dari negara lain, di mana pengevaluasian dari 2 program studi tersebut diperoleh dari Taiwan, dan 1 program studi yaitu program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik UBL menyandang predikat akreditasi unggul, suatu predikat tertinggi yang diraih oleh suatu program studi. Semoga untuk program studi yang lain dapat menyusul untuk meraih predikat unggul pula. Kami selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung mengucapkan selamat untuk pencapaian yang telah diraih oleh program studi tersebut, dan ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras untuk kemajuan dan keberhasilan UBL sampai saat ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meridhoi usaha kita dengan hasil sebagaimana kita peroleh saat ini. Amin ya rabbal alamin. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, kami selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati atas keberhasilan saudara-saudari dalam menyelesaikan studinya baik pada program strata 1 maupun pada program pasca sarjana S2. Semoga kelulusan ini akan lebih meningkatkan kesuksesan saudara dalam meningkatkan karir saudara. Dan mulai saat ini pula saudara sudah berhak menyandang titel kesarjanaan saudara tersebut pada nama saudara. Oleh karena itu, sepantasnya lah saudara bersyukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan terima kasih kepada orang tua maupun kepada keluarga saudara dan suami, istri, saudara, serta pihak lain yang telah mendoakan atas kelulusan saudara. Pesan saya, jagalah nama baik UBL, jujur, disiplin dalam bekerja, serta berdedikasi kapanpun dan dimanapun saudara berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan jalan yang benar kepada saudara. Para hadirin sekalian yang kami hormati, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua dan keluarga wisudawan wisudawati serta para pimpinan instansi baik pemerintah maupun swasta yang telah mempercayakan kepada kami putra-putri karyawan-karyawatinya untuk melanjutkan pendidikannya di UBL baik pada strata 1 pasca sarjana S2 maupun pada program doktoral S3 di Universitas Bandar Lampung. Akhir kata, kepada para hadirin kami mohon maaf apabila dalam sambutan kami ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Bandar Lampung 24 Mei 2003. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Dr. Randa Hajah Sri Hayati Barusman, ditandatangani. Sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 2. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 kepada Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan pantun. Hidangan disaji di atas talam. Talam diisi dengan sayur katu.
para undangan, saya awali dengan ucapan salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ibunda Dr. Anda Hajjah Sri Hayati Barusman. Yang saya hormati Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Insinyur Ratna Hapsari Barusman MMMH, beserta seluruh pengurus yayasan. Yang saya banggakan Rektor Universitas Bandar Lampung, Bapak Profesor Dr. Insinyur Yusuf Barusman MBA, dan para wakil rektor, para dekan, ketua prodi, wakil dekan, ketua prodi, seluruh sivitas akademika Universitas Bandar Lampung dan tenaga kependidikan di Universitas Bandar Lampung. Yang kami muliakan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang sempat hadir pada pagi hari ini. Kami hormati, kami banggakan, kami muliakan para orang tua wali dari wisudawan-wisudawati, serta tentu yang paling berbahagia hari ini, wisudawan-wisudawati yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama, mari terus kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini, walaupun tadi macetnya cukup panjang, Anda semua bisa hadir dalam ruangan ini untuk mengikuti acara yang paling sakral dalam proses akademik Anda di Universitas Bandar Lampung. Salawat teriring salam kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga ke akhir zaman. Bapak Ibu hadirin dan para wisudawan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada orang tua wali dari wisudawan-wisudawati, pasangan dari wisudawan-wisudawati yang hari ini alhamdulillah apa yang dulu Bapak Ibu, saudara-saudari impikan ketika membersamai putra-putri Bapak Ibu, pasangan Bapak Ibu datang ke Universitas Bandar Lampung, hari ini impian dari Bapak Ibu semua insya Allah sudah terwujud dengan dilantiknya para wisudawan-wisudawati pada pagi hari ini nanti sebagai seorang magister atau sebagai seorang sarjana. Kami mengucapkan selamat atas keberhasilan dari putra-putri Bapak Ibu, pasangan Bapak Ibu untuk memparipurnakan proses akademiknya di Universitas Bandar Lampung yang ditandai dengan yang pertama, pakaian kebesaran wisudawan-wisudawati. Kalau Anda tidak tamat, tidak mungkin Anda pakai pakaian ini. Atau Anda mau ke pasar pakai pakaian wisudawan-wisudawati, tidak mungkin. Oleh karena itu, tandanya Anda paripurna proses pendidikannya, proses akademiknya adalah mengenakan pakaian kebesaran sebagai seorang wisudawan-wisudawati. Selamat untuk itu semua. Ucapan selamat kedua, tentu saya sampaikan kepada Anda semua yang ada di ruangan ini, yang hari ini sebentar lagi akan dipindahkan kucirnya dari kiri ke kanan, yang menandakan Anda dilantik sebagai seorang magister atau sebagai seorang sarjana. Kemudian ucapan selamat ketiga saya sampaikan kepada
Pak Rektor dan seluruh jajarannya Sivitas Akademika Universitas Bandar Lampung atas berhasilnya mengantarkan 1040 orang wisudawan-wisudawati hari ini, dan ini adalah jumlah wisudawan terbanyak sepanjang proses wisuda di Universitas Bandar Lampung. Satu capaian yang luar biasa yang ikut berkontribusi untuk menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang nanti akan ikut andil dalam pembangunan di negara kita. Hadirin yang saya hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tadi sudah diberi pesan yang cukup panjang dan lengkap oleh Pak Rektor pada Anda semua sebagai seorang sarjana baru, seorang magister baru yang nanti akan segera berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Saya ingin melengkapinya saja dengan beberapa hal. Yang pertama adalah sebagai seorang sarjana, Anda berhak nanti di belakang nama Anda disematkan gelar kesarjanaan Anda, entah itu magister, entah itu sarjana. Dengan disematkannya gelar itu, saya berharap Anda tetaplah rendah hati. Seberapapun tinggi kedudukan Anda nantinya, mungkin dengan disematkan gelar itu, Anda akan memiliki kedudukan lebih tinggi dari orang-orang di sekitar Anda, dari anggota keluarga Anda, atau lebih tinggi gelar kesarjanaan Anda dari orang tua Anda. Tapi pesan saya, tetaplah rendah hati. Karena sesungguhnya kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Oleh karena itu, tetaplah rendah hati dimanapun, dalam kedudukan apapun Anda nantinya. Ketika Anda rendah hati, maka Anda akan bisa menjadikan orang-orang di sekitar Anda, lingkungan Anda sebagai tempat pembelajaran Anda. Entah itu di dunia kerja, entah itu di tengah-tengah masyarakat. Karena pada hakikatnya, dengan dilantiknya Anda pada hari ini, Anda paripurna sebagai seorang manusia pembelajar sepanjang hayat. Anda akan sulit untuk terus belajar apabila Anda merasa Anda lebih tinggi dari orang-orang di sekitar Anda. Agar Anda bisa mengimplementasikan makna atau tujuan dari pendidikan, menjadikan Anda manusia pembelajar sepanjang hayat, maka Anda harus tetap terus rendah hati. Jangan merasa lebih tinggi dari orang-orang di sekitar Anda, agar Anda bisa belajar pada orang-orang di sekitar Anda. Yang kedua, pesan saya adalah tetaplah untuk percaya diri seberapapun kekurangan Anda. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita harus terus berusaha untuk menuju sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu, tetaplah percaya diri, sembari terus mengasah kompetensi Anda dengan menjadikan moto belajar sepanjang hayat untuk mengatasi kekurangan-kekurangan Anda. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan, Anda sekarang sudah masuk dalam golongan elit, manusia terdidik, generasi muda terdidik di tanah air. Tidak semua orang memiliki kesempatan sama seperti Anda. Ada jutaan orang di luar sana yang tidak memiliki kesempatan sama dengan Anda. Oleh karena itu, Anda harus percaya diri bahwa Anda adalah bagian dari generasi muda terdidik yang siap untuk ikut berkontribusi membangun bangsa ini. Memang payung itu tidak bisa menghentikan hujan, tapi payung bisa menahan kita dari derasnya hujan. Memang Anda tidak mungkin bisa ikut menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di bangsa kita, di tengah-tengah masyarakat kita, tetapi kontribusi Anda itu akan turut membantu menyelesaikan
masalah yang ada di tengah-tengah kita. Yang ketiga, pesan saya adalah tadi Anda harus rendah hati, percaya diri. Yang ketiga, pesan saya adalah carilah keberkahan ilmu yang Anda dapatkan dari Universitas Bandar Lampung ini. Paling tidak ada 3 ciri ilmu yang Anda peroleh itu akan menjadi berkah. Yang pertama cirinya adalah dengan ilmu itu kualitas hubungan Anda dengan Pencipta dan kualitas hubungan Anda secara horizontal itu menjadi lebih baik. Tetap rendah hati, tidak merasa sombong, paling baik sendiri, paling hebat sendiri. Menjadikan Anda tetap tawadu, tetap merasa kurang terus untuk haus terus dengan ilmu-ilmu baru. Tetap rendah hati bisa juga meningkatkan kualitas hubungan Anda secara horizontal dengan orang-orang di sekitar Anda yang mungkin mereka pendidikannya tidak setinggi dengan Anda. Ilmu yang barokah akan meningkatkan kualitas hubungan Anda secara vertikal dan secara horizontal. Keberkahan ilmu yang kedua dicirikan dengan kebermanfaatannya. Ilmu yang barokah akan mendatangkan kebermanfaatan tidak hanya bagi diri Anda, tapi juga bagi orang-orang di sekitar Anda, bagi masyarakat luas. Ketika ilmu itu barokah, maka kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar Anda juga. Dan yang ketiga, ciri ilmu yang barokah itu adalah akan mendatangkan ketenangan bagi mereka yang memilikinya. Dengan ilmu itu, kualitas hubungan Anda dengan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semakin baik. Kualitas hubungan Anda dengan masyarakat, dengan orang-orang di sekitar Anda semakin baik. Ada manfaat yang bisa Anda berikan kepada orang-orang di sekitar Anda, dan itu akan mendatangkan ketenangan dalam jiwa Anda. Kejarlah keberkahan ilmu itu agar Anda bisa menjadi manusia pembelajar yang terus menebarkan manfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Karena sesungguhnya yang paling baik di antara kita adalah yang paling besar manfaatnya bagi orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan pesan singkat saya ini bisa ikut memotivasi Anda untuk terus menjadi bagian penting dari pembangunan di negara kita, khususnya di Provinsi Bandar Lampung. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Anda para wisudawan tadi sudah dipesankan oleh Pak Rektor bahwa setelah Anda keluar dari ruangan ini, status Anda bukan mantannya UBL. Kalau mantan itu jingok beda mau ya, lihat aja udah menoleh dia nggak mau. Tetapi Anda sebagai alumni, artinya Anda masih memiliki ikatan dengan kampus, dengan alma mater Anda. Baik buruknya Anda di luar sana pasti akan memberikan dampak pada alma mater Anda. Oleh karena itu jaga terus nama baik alma mater Anda dengan terus menebarkan manfaat, dengan terus mengukir prestasi dimanapun nanti Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua menjadi orang-orang yang sukses, tidak hanya di dunia ini, tapi juga sukses untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Terakhir, saya sekali lagi mengapresiasi capaian-capaian yang telah disampaikan tadi oleh Pak Rektor Universitas Bandar Lampung yang secara terus-menerus menjadi universitas terbaik di LL Dikti Wilayah 2 selama 4 tahun berturut-turut. Dan Universitas Bandar Lampung sedang kita promosikan untuk menjadi universitas pertama yang akan meraih akreditasi unggul khususnya di wilayah 2. Kita akan terus mendorong, membersamai dan memfasilitasi agar saya perlu sampaikan kepada Anda semua, ada 181 perguruan tinggi swasta di LL Dikti Wilayah 2.
Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Dari 181 perguruan tinggi swasta itu, UBL ada di urutan pertama yang akan kita dorong untuk menjadi perguruan tinggi dengan akreditasi unggul. Tentu Anda sebagai alumni akan ikut berpartisipasi, ikut berkontribusi dengan mengukir prestasi di luar sana, maka itu akan menjadikan poin penting bagi UBL untuk meraih akreditasi unggul. Saya ucapkan selamat sekali lagi atas capaian-capaian yang sudah diperoleh oleh UBL pada Pak Rektor dan seluruh jajarannya, dan juga kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di Universitas Bandar Lampung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon dimaafkan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Mari kita terus berdoa, semoga kita selalu diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan petunjuk untuk terus berbakti, berkontribusi untuk negara yang kita cintai ini. Saya awali dengan pantun, maka saya tutup juga dengan pantun. Terbang beriring si kumbang madu, hinggap sebentar di pohon bambu. Kalau Anda ingin jadi sarjana yang maju, UBL pilihan nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan nama wisudawan. Strata 1, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dipersilahkan mengambil tempat di depan. Dan dengan hormat kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer untuk dapat kembali ke tempat. Eka Sari Ayu, Sarjana Pendidikan. Natalia Catiwan, Sarjana Pendidikan. Ajeng Marcelia Putri, Sarjana Pendidikan. Rismawati, Sarjana Pendidikan. Setiap katamu cerminan hatimu. Yen Natabudi Asuti, Sarjana Pendidikan. Jangan sia-siakan waktumu untuk Marfa Yopi Antasari, Sarjana Pendidikan. Irma Kirana, Sarjana Pendidikan. Dia Ayu, Sarjana Pendidikan. Sylvia Mulia Aqualina, Sarjana Pendidikan. Widya Sabrina, Sarjana Pendidikan. Cynthia, Sarjana Pendidikan. Agil Ramadan Saputra, Sarjana Pendidikan. Dewi Gita, Sarjana Pendidikan. Aini Zana, Sarjana Pendidikan.
Maria Wandita Swastiningrum, Sarjana Pendidikan. Tamara Julieta, Sarjana Pendidikan. Muhammad Bagastri Adiyuda, Sarjana Pendidikan. Salsa Gusti Riantika, Sarjana Pendidikan. Patricia Pamela Lydia Putri, Sarjana Pendidikan. Delpi Anisya Irma Ida Irwan, Sarjana Pendidikan. Afrizal Hidayatullah, Sarjana Pendidikan. Tasya Angelita, Sarjana Pendidikan. Ratu Nizaitun Alia, Sarjana Pendidikan. Hervina Sela Setiawati, Sarjana Pendidikan. Elinda Dwi Kusuma, Sarjana Pendidikan. Kadek Teptianti, Sarjana Pendidikan. Fitri Yuliani, Sarjana Pendidikan. Elis Aulia Yuliati, Sarjana Pendidikan. Ria Restiana, Sarjana Pendidikan. Dita Putri Handayani, Sarjana Pendidikan. Muhammad Fahran Akbar, Sarjana Pendidikan. Reni Wulandari, Sarjana Pendidikan. Nova Martika, Sarjana Pendidikan. Mengagumi indahmu wahai jelita. Priyatna Ardani Tegar Prawira, Sarjana Pendidikan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pengukuhan wisudawan. Pengukuhan wisudawan oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Wisudawan dimohon berdiri. Baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, saya, Rektor Universitas Bandar Lampung, dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai sarjana strata 1 dan strata 2 program Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung 24 Mei tahun 2023. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, akan melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara agar dapat mengabdikan diri pada nusa, bangsa, dan alma mater. Ikrar janji alumni. Ikrar janji alumni diucap ulang oleh seluruh wisudawan.
Janji alumni. Saya alumni Universitas Bandar Lampung berjanji berbakti dan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengabdi dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menjunjung tinggi martabat bangsa dan negara Republik Indonesia. Mengabdikan ilmu dan teknologi bagi kesejahteraan umat manusia. Menjunjung tinggi nama dan martabat alma mater. Lagu Bagimu Negeri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri diikuti oleh seluruh wisudawan. Wisudawan dipersilahkan duduk kembali. Penutupan rapat Senat terbuka. Penutupan rapat Senat terbuka ditutup oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat Senat terbuka Universitas Bandar Lampung Rabu 24 Mei 2023 dengan resmi ditutup. Prosesi meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi. Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Sekretaris Yayasan Administrasi Lampung, Bendahara Yayasan Administrasi Lampung, Direktur Eksekutif Yayasan Administrasi Lampung, Wakil Direktur Eksekutif Yayasan Administrasi Lampung, beserta tamu undangan dipersilakan meninggalkan tempat upacara. Academia
Dengan demikian, selesailah upacara yudisium dan wisuda. Program Strata 1 dan Strata 2 Universitas Bandar Lampung periode genap 2022-2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I can't do these long drives sitting in the backseat, thinking about that one night when the world got fire, baby. And your eyes brightened up this dark scene. You told me I would be fine, I called you a liar. We just FaceTime, is this a sign? I'm falling out of your life. I try my hardest not to think about what I just realized. You said I was your life, I think that's just a white lie. Feeling so rotten inside, thought I died, I kinda wanna go back. I'm missing the pain of a heartbreak, and life just don't hit the same. I'm having migraines, my friends all over the place with their life straight. I guess I'm afraid of growing out of my place, 'cause I can't do these long drives sitting in the backseat, thinking about that one night when the world got fire, baby. And your eyes brightened up this dark scene. You told me I would be fine, I called you a liar. And all I want is to take you by the sea. I'll show you sights from above and take you to my dismal dreams. I'll see that falling stars will set your world on fire. These things were meant for you.